Masih ada 3 bulan kita akan siapin, kita akan TC, kita akan coba bermain yang terbaik ya. Bagaimana peluang yang dimiliki? Rusia terlena ajak Indonesia uji coba. Tom Haye kaget lihat kehebatan STY di luar nalar. Ya, mendapat banyak sorotan dari media luar. Di mana hal itu tak terlepas dari penampilan timnas Indonesia yang dirasa meningkatkan level yang sebelumnya dianggap sebelah mata. Kini menjelma jadi sesuatu yang menakutkan bagi lawannya. Berbagai banyak negara yang mendaftar ingin melakukan uji coba melawan timnas Indonesia. Namun sekali lagi fokus PSSI saat ini adalah di Piala Dunia RAN ketiga, yang dimana Pak Erik mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak akan banyak-banyak memiliki TC jangka panjang. Yang ini intinya timnas Indonesia akan sedikit menjalani laga uji coba atau FIFA Match Day melawan negara lain. Negara-negara yang termasuk negara besar dan langganan Piala Dunia adalah negara Rusia yang sengaja ingin menanggapi wacana uji coba lawan timnas Indonesia. Tentu saja ini menyimpulkan efek yang positif bagi timnas Indonesia. Karena mengingat terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina yang membuat laga saat pertandingan tidak secara resmi melalui ranking FIFA. Karena timnas mereka masih di-ban FIFA. Akan tetapi ini baik untuk melangkah menjenguk tim-tim negara kuat demi memantapkan laga di round ketiga yang akan dilakukan pada September mendatang. Di sisi lain, ke sekolah timnas Indonesia ini dinilai langsung oleh sang Profesor Tom Haye yang kaget melihat sisi lain STY yang gemilang. Namun dari semua itu entah mengapa media Vietnam menganggap STY adalah tangan besi. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Ini dia berita selengkapnya. Memang SEA Games menjadi target juga buat kita. Nah, kalau ditanya gimana Pak kalau nanti negara-negara lain di ASEAN mengeluarkan tim senior ya nggak apa-apa. Terus selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Karena itu yang kita mau dorong, semakin banyak talenta yang kita targetkan kalau bisa ada 150 talenta. Ya, round ketiga sudah hampir mendekati waktu. Telah banyak yang dilakukan PSSI untuk menambah pondasi di round ketiga dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk mengisi masalah-masalah yang ada dalam di tangan Garuda. Namun meski begitu, PSSI juga harus mempersiapkan ajang pertandingan untuk melihat sekuat mana timnas Indonesia saat ini yang akan bertanding di round ketiga yang sudah di depan mata. Dan oleh karena itu timnas Rusia mengaku terbuka untuk melakukan laga persahabatan melawan timnas Indonesia. Menurut laporan resmi, timnas Rusia saat ini yang telah di-ban FIFA telah banyak mendaftarkan diri untuk melakukan serangkaian laga uji coba agar keterampilan mereka tidak vakum. Ya, salah satunya dengan mencoba melakukan uji coba melawan Indonesia. Dalam wacana ini sudah lama diperbincangkan sejak Mei 2023, di mana PSSI juga ingin mengajak persahabatan melawan Brasil hingga Rusia, namun sekali lagi dengan dibenetnya Rusia saat itu. Dan kemungkinan langkah pertandingan itu akan segera terrealisasi. Karena saya lagi pertandingan ini adalah pertandingan non-resmi yang bisa diselenggarakan kapanpun. Jelas bagi Indonesia ini adalah langkah awal yang positif karena mengingat timnas Rusia memiliki timnas yang sangat bagus yang selalu bermain di Piala Dunia. Ya, dengan perkembangan yang dinilai signifikan dari timnas Indonesia saat ini. Dan inilah waktu yang tepat untuk berterima kasih kepada Coach Shin yang telah memberikan asupan pembelajaran fisik yang dianggap brutal oleh arus lain. Dan disiplin yang sangat dijaga, membuat timnas Indonesia mempunyai visi misi yang jelas. Namun hal ini dianggap berlebihan oleh media Vietnam yang menganggap bahwa Sintayong memiliki tangan besi. Di mana mungkin yang mereka pikir bahwa pada tahun 2022 silam Sintayong mengambil langkah tegas usai ramai rumah kiak mangkir dari panggilan skuad Garuda untuk pemusatan latihan atau yang disebut dengan TC. Di mana pada saat itu Sintayong setelah memanggil 29 nama untuk mengikuti TC di Korea Selatan jelang SEA Games 2021. Sayangnya pemain yang masih berusia 19 tahun kala itu tak langsung bergabung dan awalnya belasan sakit. Namun Coach Shin secara tegas belak-belakan bahwa rumah kita memberikan respon ketika dipanggil alhasil STY mencari pemain Persipura Jayapura tersebut dari skuad timnas U23 Indonesia. Yang terbaru yang telah lama diperbincangkan yaitu Elkan Bagot yang mangkir dari pemanggilan timnas Indonesia kala ia sedang dibutuhkan oleh tim. Tak butuh lama Coach Shin langsung menyeretnya dari skuad timnas Indonesia. Lantas dengan tindakan tegas Sintayong itu ikut disorot oleh media Vietnam. Mereka memberikan julukan tangan besi untuk Sintayong.
Di mana yang dilansir dari soha.vn, mereka menuliskan pelatih Indonesia punya tangan besi. Tulis Soha dalam laporannya. Ya, dengan apa yang dilakukan oleh Coach Shin saat ini bukanlah tanpa alasan. Ia melakukan semua ini kala ia memiliki target PSSI yang harus dicapai. Dengan lawan timnas Indonesia yang memiliki fisik yang tangguh, maka Coach Shin juga harus mengimbangi fisik dari lawan yang akan ia hadapi, yaitu dengan menerapkan latihan fisik yang brutal. Ya meskipun ini dibilang cukup ekstrim, namun ini kan demi kemajuan bangsa timnas Indonesia sendiri. Jika kalian masih mengingat era 2015, kalau itu timnas Indonesia mampu bermain sesuai yang diharapkan oleh pelatih. Hal itu nampak pada babak pertama saja. Namun pada saat menjelang babak kedua, para pemain timnas Indonesia terlihat keletihan sehingga mereka tidak bisa tampil sesuai yang diharapkan oleh pelatih. Karena fisiknya pun tidak mampu. Bagaimana menciptakan sebuah peluang? Karena kita tahu sendiri kan di dalam sepak bola atau olahraga lainnya, fisik adalah nomor 1, sedangkan keterampilan adalah nomor 2. Maka dari itulah pelatih yang berusia 53 tahun tersebut mencari solusi dengan permasalahan yang ada di dalam diri timnas Indonesia. 스텝 바이 스텝까지 한 단계 한 단계 천천히 차분하게 사실 제가 인도네시아 축구를 보면서 느낀 점은 강한 승부욕, 강한 근성 이런 것을 키워낼 수 있는 플레이를 할 수 있게끔 Ya, meskipun dianggap terlalu ekstrem dalam mempraktekkan segala latihan yang ada di timnas Indonesia, berbeda dengan Tom Haye yang mengatakan bahwa Coach Shin memiliki dua kepribadian. Di mana selain dinilai galak, Coach Shin juga disebut dengan orang yang lucu. Dan bagi timnas Indonesia jelas saja itu bukanlah rahasia lagi, karena banyak kejadian unik yang telah menyebar di berbagai sosial media. Selain itu sendiri penyerang Persik Kediri Evan Dimas Darmono yang akhirnya buka suara soal timnas Indonesia di era kepala latihan Sintayong mengungkapkan bahwa timnas Indonesia maju sejak ditangani oleh Sintayong dan itu sangatlah bagus. Di mana seperti kita ketahui, Evan Dimas merupakan salah satu pemain andalan timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior dalam beberapa waktu yang lalu. Namun pada era Coach Shin, nama Evan Dimas belakangan ini tak pernah dipanggil untuk membela skuad Garuda lagi. Dan mengatakan, bagus timnas sekarang kan bagus dan loloskan sekarang mereka, jadi saya berharap timnas kedepannya lebih bagus lagi, terus saya berharap usia muda kita juga perlu diperhatikan. Jadi kita memang fokus di timnas, tetapi pemain muda bibit-bibit muda Indonesia tak bisa dilupakan karena mereka yang akan naik ke era senior sehingga ia perlu diperhatikan. Ucap Evan Dimas seperti yang dikutip dari bolasport.com. Ya, jadi itulah tadi bagaimana Rusia yang terlena ajak Indonesia uji coba. Tom Haye kaget lihat kehebatan STY di luar nalar. 스텝 바이 스텝까지 한 단계 한 단계 천천히 차분하게 사실 제가 인도네시아 축구를 보면서 느낀 점은 강한 승부욕, 강한 근성 이런 것을 키워낼 수 있는 플레이를 할 수 있게끔 계속